Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari FT Zaki Aulinisa, Adina Alivia, Octavia Kristina, Risma Kuratu Ayun, Sentia Rikma Ratri. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Perkembangan Kognitif yang dibimbing oleh Ibu Nur Hayati dengan judul Earth Science. Apabila ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, dapat Anda tanyakan kepada kami pada akhir presentasi di kolom komentar atau via room chat. Sebelum presentasi dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baiklah teman-teman, mari kita mulai presentasi pada kesempatan ini. Earth Science. Earth Science atau biasa dikenal dengan ilmu kebumian adalah ilmu yang mempelajari kondisi planet bumi. Ilmu ini meliputi studi mengenai tanah dan batuan atau geologi, ilmu studi mengenai lautan atau oceanografi, dan studi mengenai cuaca atau meteorologi. Geologi. Geologi adalah ilmu tentang komposisi, struktur, dan sejarah bumi. Salah satu cara paling populer yang bahkan anak-anak paling kecil pun dapat tertarik kepada sains adalah dengan mulai mengoleksi batuan. Oceanografi. Oceanografi adalah ilmu tentang segala aspek yang berhubungan dengan laut dan lautan. Ada banyak hal yang sangat menarik di laut yang dapat dipelajari anak seperti binatang dan tumbuhan laut. Meteorologi. Belajar meteorologi memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tentang kondisi sehari-hari, seperti suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Bahkan peristiwa meteorologi yang lebih kompleks seperti tornado dan badai. Selanjutnya adalah cara mengenalkan Earth Science atau ilmu kebumian kepada anak usia dini. Yang pertama itu dengan cara membuat bulletin board atau majalah dinding di sekolah. Cara ini dapat digunakan untuk memperkenalkan dan juga mengembangkan keterampilan anak tentang ilmu kebumian. Mading dapat dibuat dan juga dikreasikan oleh anak-anak tersebut. Anak-anak dapat memilih gambar sendiri yang ada di majalah ataupun di koran, lalu anak-anak dapat menggunting gambar tersebut, juga tulisan-tulisan yang ada di majalah tersebut, lalu anak dapat menempel gambar tersebut di dinding dan juga dihias kreatif anak tersebut. Dan jika bulletin board ini dioptimalkan, maka tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan sains, tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak, sosial anak, dan juga yang pasti motorik anak. Yang kedua adalah melalui bermain sains. Bermain adalah sesuatu yang sangat mengasihkan bagi anak. Permainan dapat dirancang sekreatif mungkin sesuai dengan karakteristik anak usia dini agar dapat memberikan pengalaman berharga bagi anak tersebut. Contoh permainannya yaitu seperti membuat pelangi, lalu menggambar dan juga mewarnai, lalu ada juga tebak-tebakan berhadiah. Dan selanjutnya adalah melalui kunjungan lapangan. Cara ini bisa untuk mengenalkan bumi dan juga seisinya kepada anak usia dini. Jadi anak bisa diajak ke museum, ke pantai, dan ke gua. Dan pastinya butuh bimbingan guru dan juga orang tua untuk berkunjung ke lapangan. Selanjutnya adalah rambu-rambu yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran sains.
Yang pertama adalah bersifat konkret. Bersifat konkret itu artinya benda-benda yang digunakan untuk bermain dalam kegiatan pembelajaran itu adalah benda yang bersifat konkret atau nyata. Yang kedua adalah hubungan sebab akibat yang terlihat secara langsung. Biasanya anak pada usia 5-6 tahun itu sulit untuk menghubungkan sebab akibat yang tidak terlihat secara langsung. Maka diberikan contoh peristiwa yang langsung. Itu contohnya seperti matahari. Matahari itu kan panas, maka diberi contoh dengan menjemur pakaian yang basah ini nantinya akan menjadi kering. Itu membuktikan bahwa matahari itu panas. Lalu yang ketiga, memungkinkan anak melakukan eksplorasi. Eksplorasi ini fungsinya itu agar anak dapat menggunakan semua panca inderanya, seperti anak diberi air, magnet, balon, suara atau bayang-bayang seperti itu. Air itu kan ya seperti air, lalu magnet itu dapat tarik-menarik, balon yang ringan dan dapat terbang dan lain-lain. Lalu yang keempat, memungkinkan anak mengonstruksi pengetahuan sendiri. Sains itu tidak melatih anak untuk mengingat berbagai objek, tetapi melatih anak mengonstruksi pengetahuan berdasarkan objek tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pengenalan sains tidak cukup dengan memberi tahu definisi atau nama-nama objek, tetapi juga memungkinkan anak untuk berinteraksi langsung dengan objek tersebut. Yang kelima adalah memungkinkan anak menjawab persoalan apa daripada mengapa. Jadi keterbatasan anak menghubungkan sebab akibat menyebabkan anak sulit menjawab pertanyaan mengapa, dan pertanyaan tersebut harus dijawab dengan logika berpikir sebab akibat. Jika anak bermain dengan air di pipa, lalu anak dijawab apa yang akan terjadi jika ujung pipa ini dinaikkan. Anak dapat menjawab, air akan mengalir melalui ujung yang lain dan ke ujung yang lebih rendah. Seperti itu. Lalu yang keenam, yang keenam itu adalah lebih menekankan proses daripada produk. Itu supaya anak berpikir tidak hanya hasilnya tetapi juga prosesnya juga. Yang ketujuh, memungkinkan anak menggunakan bahasa dan matematika. Contoh yang menggunakan bahasa itu adalah anak itu dapat menceritakan hasil eksplorasinya kepada teman-temannya atau kepada orang tuanya begitu. Lalu kalau matematika itu anak melakukan pengukuran menggunakan bilangan dan membaca angka. Lalu yang terakhir adalah menyajikan kegiatan menarik. Kegiatan menarik itu seperti yang menarik itu menurut saya contohnya seperti menyatukan menyatukan warna primer seperti seperti merah dan biru itu akan menjadi warna ungu, dan menurut saya itu sangat menarik untuk diajarkan kepada anak usia dini. Pengenalan permukaan bumi pada anak usia dini yaitu kita bisa menceritakan tentang bebatuan, tentang dinosaurus, atau tentang fosil-fosil zaman dahulu, atau kita juga bisa menceritakan tentang gunung berapi. Pengenalan yang kedua yaitu pengenalan atmosfer dan keadaan cuaca. Pengenalan atmosfer dan keadaan cuaca pada anak usia dini bisa kita mulai dari menceritakan bagaimana proses hujan, apa saja jenis-jenis awan, atau kita ceritakan apa saja macam-macam cuaca, atau bahkan kita juga bisa memberikan video apa saja yang terjadi seperti angin puting beliung, angin topan. Seperti itu mungkin anak akan lebih mudah menerima. Materi yang ketiga yaitu materi dari dunia luar bumi. Tentang pengenalan planet, anak bisa kita putarkan tentang macam-macam planet. Yang kedua bisa kita ceritakan bagaimana proses meteor jatuh, bintang jatuh, pengenalan sistem tata surya,
Anak akan tertarik jika kita berikan videonya atau gambarnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan mengenalkan earth science kepada anak usia dini. Yang pertama, agar anak-anak dapat memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang dihadapinya menggunakan metode sains. Seperti ketika anak mendapatkan suatu masalah, dia dapat menghipotesis masalahnya tersebut, dia dapat menentukan sebab akibat, dia dapat menganalisis masalah yang dihadapinya, kemudian anak dapat menarik kesimpulan dari permasalahannya tersebut. Nah, dengan begitu anak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Yang kedua yaitu agar anak dapat memiliki sifat ilmiah seperti rasa keingintahuan yang tinggi, disiplin, objektif dalam penilaian, berpikir kritis dan kreatif, dapat berani mengemukakan pendapat, bertanggung jawab dan jujur. Yang ketiga yaitu agar anak mendapatkan informasi dan pengetahuan ilmiah yang lebih baik dan dapat dipercaya. Contohnya seperti banyak yang bilang dan banyak yang mendoktrin kepada anak bahwa pelangi itu karena adanya naga minum. Padahal pelangi itu terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran-butiran air. Atau seperti gerhana bulan dikarenakan karena dimakan genderuwo, padahal bukan. Gerhana bulan terjadi karena adanya bulan dan matahari yang berada di garis lurus. Yang keempat adalah agar anak dapat lebih berminat dan tertarik kepada sains yang ada di lingkungan dan alam sekitarnya. Ada beberapa manfaat mengenalkan art science kepada anak usia dini. Yang pertama, mengenal banyak macam kosakata baru yang bertema alam. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang sikap, akibat, dan manfaat dari fenomena alam. Yang ketiga, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas anak. Yang keempat, meningkatkan kewaspadaan anak apabila terjadi fenomena alam yang berbahaya. Yang kelima, mengajarkan untuk lebih bersyukur. Sekian dari kami, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.